Anjing melangkah maju dengan pedang samadhi dan memberikan sebuah nasihat. Bekerja sama dengan sekte darah sama saja dengan menggali kuburanmu sendiri. Aku menyarankan kepala keluarga Xie untuk berhenti sebelum terlambat. Jika tidak akan ada satupun orang di keluarga Xie yang tersisa hidup-hidup. Tuan Besar Xie meledak dalam amarah, benar-benar kehilangan akal sehatnya saat dia membentak, lancang. Seorang murid luar sekte awan biru belaka berani bicara begitu sombong. Hari ini, tetua ini akan membuatmu membayar hutang darahmu. Liu Jiao berbalik untuk melihat ke arah kelompok anjing dan berkata, ini adalah dendam antara aku dan keluarga Xie. Jangan ikut campur, serahkan saja padaku untuk menanganinya. Dengan begitu, dia maju menerjang dengan sengit sambil menghunus pedangnya. Xie tua bangka, hari ini bibi buyutmu akan memberimu pelajaran tentang kerendahan hati. Anjing memperhatikan Liu Jiao, benar-benar lengah saat dia bertanya-tanya, apakah Liu Jiao sebenarnya sekuat ini sekarang? Lin Yuyu, di sisi lain, berpikir berbeda dan merasa skeptis, apa dia benar-benar bisa melakukannya. Tiba-tiba, Liu Jiao tersandung sebuah batu di bawah kakinya. Anjing memperhatikan dalam keheningan yang canggung saat wajah wanita itu tersungkur langsung ke tanah, sambil membatin, seperti yang diharapkan dari tetua Liu, bahkan gerakan pembukanya pun luar biasa. Liu Jiao mengangkat kepalanya dengan wajah yang penuh tanah, namun dia masih berteriak dengan heroik, siapa yang berani melancarkan serangan mengendap-endap dengan batu maju sini. Tuan Besar Xie meledak dalam tawa mengejek. Bocah ingusan belaka berani melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Untuk menghadapi kalian para junior, sama sekali tidak perlu merepotkan guru surgawi senior. Tetua ini bisa menghajar kalian semua hingga tersungkur ke tanah hanya dengan satu tangan. Sangat marah, Liu Jiao duduk dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kau meremehkanku aku, Liu Jiao, paling benci diremehkan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Lu Yun'er melangkah maju, menahan Liu Jiao dengan canggung untuk menenangkannya. Tetua Liu, tenanglah, ini hampir berakhir. Sialan, jangan hentikan aku. Biarkan aku mencincang orang tua ini sampai mati. Tenanglah, kau bukan tandingannya. Tidak punya pilihan lain, anjing mengambil langkah maju untuk menangani masalah itu sendiri. Aku yang membunuh Xie Tianfei. Jika kau ingin balas dendam, hadapi aku. Aku tidak ingin membuang waktu, jadi kalian berdua bisa maju bersamaku sekaligus. Ayah Xie Tianfei membentak marah, tetap mempertahankan sikap menantangnya. Bocah busuk, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepadaku? Anjing menyipitkan matanya, berkata dengan setengah hati, hentikan obrolan kosong ini. Jika kau ingin bergerak, cepatlah. Tuan Besar Xie menunjuk jarinya dan berteriak, bocah sombong, tunggu saja pembalasanku. Anjing menyipitkan matanya dan melepaskan serangan telapak tangan yang membuatnya terpental terbang. Berhentilah mengulur-ulur waktu. Pukulan ini untuk mengajarimu agar tidak banyak bicara omong kosong. Sambil mencengkeram dadanya, Tuan Besar Xie batuk darah, berbicara dalam ketidakpercayaan total, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan seperti itu? Hingga membuat anakku mati dengan mata mendelik. Bosan dengan ocehannya, anjing menerjang maju dan memberikan tendangan susulan. Kalau begitu, kenapa kau tidak menyerah saja dengan cepat? Atau haruskah aku mengirimmu untuk menemui bocah Xie Tianfei itu sekarang juga? Tuan Besar Xie mundur, akhirnya berkata, baik. Karena hal-hal telah sampai pada titik ini, kau yang memaksa tanganku. Akan kuperlihatkan kartu trufku. Berdiri di belakang mereka, guru surgawi Zhang menyaksikan pemandangan itu dan berpikir, memang luar biasa. Sayang sekali dia kekurangan kebijaksanaan seperti yang mulia orang suci. Dia pada akhirnya hanyalah seorang berandalan yang sembrono. Tuan Besar Xie mengepalkan tinjunya erat-erat dan meraung, bocah busuk, aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk jiwa anakku. Lu Yun'er dan Liu Jiao mengenalinya dan menjadi cemas. Ini adalah formasi pengorbanan dari sekte darah. Sialan, mungkin kita harus lari. Pembalasan seorang budiman bisa menunggu 10 tahun. Jangan sampai kita kehilangan nyawa di sini demi seseorang seperti Xie Tianfei. Lin Yuyu melepaskan tawa, sikapnya sangat kontras dengan mereka. Aku khawatir formasi semacam ini bahkan tidak cukup untuk menghibur seseorang selama 3 detik. Mendengar ini, Liu Jiao dibuat terpana. Lu Yun'er juga membeku, menata unggung anjing saat dia berpikir, apakah Lin Yuyu sedang merujuk pada anjing. Jadi Lin Yuyu benar-benar tahu kalau dia adalah pakar misterius itu. Tuan Besar Xie terus menggertak dengan sombong, anjing, bahkan jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, sudah terlambat. Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan di bawah siksaan yang menyiksa. Berdiri di samping, guru surgawi Zhang, yang tetap diam sepanjang waktu, berpikir, aku tidak menyangka Xie tua akan kehilangan akal sehatnya begitu cepat. Tapi ini bagus juga, karena ini memungkinkanku untuk menguji seberapa kuat anjing ini sebenarnya demi yang mulia. Anjing mengayunkan pedangnya, membentaknya untuk diam. Diam, aku mau mendengarkan omong kosongmu. Tuan Besar Xie masih membalas, anjing, jangan terlalu sombong. Seekor ular darah raksasa melonjak ke atas saat Tuan Besar Xie melenguh lagi. Anakku, hari ini ayahmu akan membalaskan dendammu dan membasuh keluh kesahmu. Anjing, berjuanglah perlahan dalam penderitaan sampai kau benar-benar dilahap oleh iblis darah. Anjing mendongak, masih tidak terlalu memikirkan makhluk di hadapannya. Dan di sini kupikir itu adalah semacam dewa agung. Ternyata itu hanya iblis darah, nyaris tidak cukup untuk diselipkan di antara gigiku. Anjing mengayunkan pedangnya, menyatakan, satu tebasan saja sudah cukup untuk makhluk rendahan ini. Jika kau punya trik lain,
keluarkan semuanya. Aku akan memastikan kau mati tanpa penyesalan. Pekikan menyakitkan bergema keluar, memaksa kelompok Lu Yun'er untuk menutup telinga mereka karena tidak nyaman. Suara apa ini? Sangat menusuk telinga. Seperti yang diharapkan dari seni sesat. Tuan Besar Xie menyaksikan dengan panik dan kecewa lalu berseru, "Tidak, ini tidak mungkin. Iblis darahku dapat menahan siapapun di bawah ranah suci, jadi bagaimana bisa satu tebasan?" Anjing melesat maju dan langsung menebasnya, berteriak, "Permainan anak-anak. Matilah." Guru surgawi Zhang menyaksikan Tuan Besar Xie tumbang, diam-diam dipenuhi keraguan. Dikalahkan hanya dengan satu tebasan. Formasi pengorbanan adalah salah satu dari 3 formasi agung terkuat. Bocah ini masih sangat muda, mungkinkah dia sudah mencapai ranah keempat? Anjing meliriknya dan berbicara lantang, "Sekarang giliranmu, Guru Tao." Guru surgawi Zhang memasang senyum tidak berbahaya dan menjawab, "Aku bukan tandinganmu. Aku hanya menerima uang keluarga Xie untuk melakukan perintah mereka. Bagi seorang teman muda yang memiliki kultivasi seperti itu di usiamu benar-benar langka di dunia ini. Ini tidak akan pernah bisa dipupuk oleh sekte awan biru sendirian. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu?" Mendengar ini, anjing memilih untuk tidak mempersulitnya. "Aku adalah seorang murid luar dari sekte awan biru, tidak lebih dan tidak kurang. Jika guru tahu tidak ingin menjadi musuh kami, silakan pergi." Guru surgawi Zhang membungkuk dan menjawab, "Jika demikian, aku akan pamit pergi." Liu Jiao dan Lu Yun'er berlari mendekat dan bertanya kepadanya, "Apakah orang tua itu benar-benar pergi begitu saja?" "Anjing, kau akan membiarkannya pergi begitu saja. Anggap saja dia tanggap, dia tahu wanitaku kuat, jadi dia mundur lebih awal untuk menyelamatkan nyawanya." Keluarga Xie bersekongkol dengan sekte darah. Semuanya, berpencarlah dan geledah kediaman Xie untuk melihat apakah ada petunjuk terkait. Liu Jiao dan Lu Yun'er pergi, berkata, "Kalau begitu aku akan menuju ke halaman barat. Aku akan memeriksa halaman timur." Anjing menoleh ke arah Lin Yuyu dan memanggil, "Tetua Lin, pergi periksa halaman belakang." Lin Yuyu menggembungkan pipinya dan melihat ke arahnya, berkata, "Jangan panggil aku tetua, apa aku benar-benar setua itu?" Dengan ekspresi gelap di wajahnya, anjing tidak punya pilihan selain menyesuaikan. "Kalau begitu, kakak seperguruan Lin, bisakah kau membantuku memeriksa halaman belakang?" Sambil merona karena puas, Lin Yuyu menjawab, "Baiklah, baiklah, kakak seperguruan terdengar jauh lebih baik daripada tetua. Jangan terburu-buru, jalan kita masih panjang." Menyaksikan Lin Yuyu melompat pergi, anjing menghela napas panjang. Yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah mengganggu hati Daoku. Anjing berjalan ke kamar lain, mendorong pintu terbuka saat dia bergumam, "Aku ingin tahu apakah ada petunjuk di dalam sini." Melangkah masuk, dia berpikir dalam kebingungan, aneh. Keluarga Xie adalah klan terkemuka. Selain para pelayan dan pelayan wanita yang bermutasi tadi, seharusnya ada kerabat wanita. Bahkan belasan anak kepala keluarga Xie pun tidak terlihat dimanapun. Ini benar-benar aneh. Melihat barang-barang di atas meja, anjing menggerutu, orang tua ini memiliki kekayaan yang begitu besar, namun bagaimana bisa tidak ada yang berguna di sini? Di bawah tempat tidur, ada kompartemen tersembunyi yang berisi beberapa jilid jurus pedang. Meskipun mereka hanya berada di kelas spiritual, mereka tidak terlalu kuat secara keseluruhan. Dia berdiri dan memerintahkan, "Sistem, gabungkan semuanya." Perintah sistem muncul. Penggabungan berhasil. Teknik pedang lembah hantu. Kelas abadi tingkat menengah, kemajuan 0% menjadi 1%. Nama. Anjing. Seni hukum. Hukum pedang lembah hantu puncak kelas abadi, siap untuk penggabungan. Metode kultivasi mental Lu Agung tingkat menengah kelas abadi, siap untuk penggabungan. Artefak spiritual. Pedang samadhi tingkat rendah kelas ilahi, siap untuk penggabungan. Menyentuh antarmuka, anjing berkomentar. "Aku memasukkan begitu banyak jilid, namun itu hanya meningkat sebesar 1%. Begitu mencapai kelas abadi, naik level menjadi jauh terlalu lambat. Aku perlu mencari metode yang lebih efisien." Suara Liu Jiao bergema keras dari luar. "Atas dasar apa kalian menangkapku?" Para pendekar hukum surgawi Dao di luar menyerbu masuk, berbicara kepada Liu Jiao. "Masalah ini berdampak besar. Tidak peduli apapun, kau harus ikut dengan kami hari ini." Liu Jiao membentak balik dengan marah, "Kalian tidak bisa begitu saja mempercayai cerita sepihak dari Taois jahanam itu. Kita sedang dijebak." Lin Yuyu berjalan keluar, melirik ke arah mereka, dan berkata kepada anjing, "Mereka adalah para pendekar hukum dari surgawi Dao." Anjing menjawab, "Benar. Pendekar hukum surgawi Dao adalah penegak hukum di cekungan Sungai Keseimbangan Giok dan Sungai Jalur Surgawi. Mereka melapor langsung ke prefektur surgawi Dao dan menjaga ketertiban di mana-mana. Mereka dibentuk oleh para pakar dari berbagai sekte besar. Aku tidak menyangka mereka akan muncul di sini." Memalingkan kepalanya, Liu Jiao menambahkan, "Anjing, Taois jahanam itu benar-benar mempermainkan kita. Kita pasti telah meremehkannya. Dia menipuku. Kalau saja aku tahu, aku akan membunuhnya untuk membungkamnya lebih awal." Anjing mengernyitkan dahi dan melangkah maju untuk berbicara kepada Liang Kuan. "Petugas, keluarga Xie bersekongkol dengan sekte darah. Aku adalah murid dari sekte awan biru, dan aku datang ke sini untuk menyelidiki kebenaran. Keluarga Xie menginginkan nyawaku, jadi kami hanya bertindak untuk membela diri."
Liang Kuan melangkah maju dan mempertanyakan anjing, kau mengklaim keluarga Xie bersekongkol dengan sekte darah, tapi di mana buktinya? Apa hubungannya dendam antara keluarga Xie dan sekte darah denganmu? Lu Yun'er berlari keluar, bertanya kepada semua orang dalam kebingungan, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari prefektur surgawi Dao ada di sini? Anjing berbicara kepadanya lagi. Bukti kolusi keluarga Xie dengan sekte darah dapat ditemukan dengan memeriksa mayat-mayat di tempat kejadian. Sekte darah telah membunuh murid-murid kami dan membawa kerugian besar bagi masyarakat umum. Sebagai kultivator lurus, sudah menjadi tugas mutlakku untuk melenyapkan kejahatan dan melindungi Dao. Liang Kuan juga tidak masuk akal. Dia menyilangkan tangannya dan membalas, keluarga Xie adalah klan kultivasi berusia berabad-abad yang telah menyelamatkan nyawa dan membantu dunia, mendapatkan cinta dari masyarakat. Kau mengklaim mereka bersekongkol dengan sekte darah, bagaimana kau mengharapkan orang mempercayai hal itu? Mendengar ini, anjing langsung memanggil senjatanya. Pedang, datanglah. Liang Kuan dan orang-orang di belakangnya tersentak mundur, berteriak, apa yang coba kau lakukan menolak penangkapan secara terang-terangan hanya akan melipat gandakan kejahatanmu. Liang Kuan mundur dalam kepanikan total, berteriak, mustahil. Dari mana sebenarnya dia berasal sebuah pedang kelas ilahi? Itu sebenarnya adalah artefak kelas ilahi. Menatap celah di tanah, mereka benar-benar bingung. Dia melepaskan kekuatan sebesar ini hanya dengan lambaian kasual dari tangannya. Jika dia menggunakan kekuatan dalam penuhnya, aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh sungai keseimbangan giok yang bisa melawannya. Liu Jiao tersentak dalam keterkejutan total. Selama beberapa tahun terakhir, apakah anjing pun telah menjadi sekuat ini dengan mengerikan? Lu Yun'er mendekat dan berbisik di telinganya. Anjing sebenarnya adalah pakar misterius yang membantu kita berkali-kali. Mendengar hal ini, asar raktis mengepul dari kepala Liu Jiao saat dia menjerit. Benar-benar dia tapi saat itu, aku memberitahu anjing tepat di wajahnya kalau aku ingin menikahi pakar misterius itu. Mungkinkah? Berdiri dengan aura yang mengesankan, anjing mencengkeram pedang samadhi dan berdehem. Jika aku ingin melakukan kejahatan, aku bisa saja mengubah kota yang sejuk dan jernih ini menjadi tanah datar sekarang. Taois jahat itu menjebakku, kemungkinan mencoba mengulur waktu untuk sekte darah. Kami bisa ikut denganmu. Untuk menjaga agar mata-mata sekte darah tidak mendekat, aku meminta agar kalian para petugas menangkap Taois tua itu tanpa gagal untuk menyelamatkan masyarakat umum dari cobaan berat ini. Liang Kuan mengernyitkan dahi dan bertanya, jika kami bahkan tidak bisa menghentikanmu, mengingat betapa besarnya kemampuanmu, mengapa kau tidak pergi menanganinya sendiri saja? Anjing menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan sedikit rasa malu, sebagai manusia, kita harus tetap rendah hati. Di atas langit masih ada langit. Menjadi terlalu terkenal bisa dengan mudah memicu kesalahan, jadi tolong jaga rahasia ini agar tidak memancing musuh. Dua pendekar hukum di sebelah Liang Kuan mengatupkan bibir mereka dan berkata, kakak tertua, bocah ini terlihat seperti sedang minta dihajar, tapi sepertinya kita tidak bisa mengalahkannya. Percayalah pada diri sendiri, hilangkan kata sepertinya. Di jalanan, rumor tentang keluarga Xie sudah menyebar luas seperti api. Apa kau dengar keluarga Xie telah dibantai habis? Dibantai habis bagaimana bisa begitu keluarga Xie sangat murah hati, bajingan terkutuk mana yang mendatangkan tragedi seperti itu? Aku mendengar dari pihak prefektur surgawi Dao kalau itu dilakukan oleh sekte awan biru dan sekte bunga terbang. Sungguh tidak manusiawi, sekte-sekte kelas 3 itu benar-benar tidak berniat baik. Ayo, mari kita pergi ke prefektur surgawi Dao sama-sama dan melihatnya. Tepat saat Daixin dan Wuming mendengar kata-kata ini, mereka menjadi sangat marah. Sialan. Beraninya mereka membicarakan sekte awan biru kita seperti itu. Ayo pergi, kita menuju ke prefektur surgawi Dao untuk memeriksanya juga.